Kamera in action. Hey guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas mengenai Justice League Zack Snyder, awal kebangkitan DC untuk mengalahkan Marvel. Bagaimana ulasannya? Kita simak setelah tayangan berikut ini. Perjalanan menuju film Zack Snyder's Justice League memakan waktu bertahun-tahun sejak Man of Steel dirilis untuk pertama kalinya pada tahun 2013 silam. Justice League versi Snyder atau yang sering disebut dengan Snyder Cut juga bisa dihadirkan berkat para fans. Kekecewaan atas film Justice League 2017 membuat mereka beramai-ramai membuat petisi dan mengkampanyekan hashtag release the Snyder Cut di media sosial. Justice League yang tayang di bioskop pada tahun 2017 memang menerima banyak ulasan buruk. Justice League 2017 kala itu mendaulat Joss Whedon, sutradara film Avengers 1, untuk menggantikan Snyder yang kala itu mundur sebagai sutradara karena tragedi yang menimpa keluarganya. Kritik tersebut akhirnya mulai terjawab oleh DC. Kamis 18 Maret 2021, akhirnya penggemar bisa menyaksikan Justice League sesuai dengan visi sutradara aslinya. Zack Snyder Justice League mengisahkan kelanjutan cerita para superhero DC setelah pengorbanan pamungkas Superman atau Clark Kent. Di saat dunia tengah berduka karena kematiannya, Darkseid dan antek iblis yang setia yaitu Steppenwolf berusaha mengendalikan semua kehidupan di alam semesta. 5 anggota Justice League yang dikumpulkan oleh Batman dan Wonder Woman menyadari bahwa mereka tidak dapat menyelamatkan bumi tanpa Superman. Batman, Wonder Woman, The Flash, Cyborg, dan Aquaman pun mengambil resiko dengan menggunakan salah satu dari 3 Mother Box, sumber energi kuno tak terbatas untuk membangkitkan Superman dari kematian. Berdurasi 4 jam dan 2 menit, film ini sama sekali tidak membuat bosan. 4 jam berlalu tanpa terasa karena sebagian besar adegan yang disuguhkan merupakan potongan adegan asli buatan Snyder dulu yang tidak ditampilkan di Justice League pada tahun 2017. Tak heran kalau kamu akan merasa seperti menonton film baru yang benar-benar berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Terlihat bahwa Snyder mempunyai visi dan arah yang jelas saat membuatnya. Tak seperti film Justice League versi Whedon yang terkesan berantakan dan tergesa-gesa dalam mengisahkan cerita masing-masing superhero-nya. Tentu saja tonnya yang lebih gelap dan gotik khas DC memberikan nilai plus untuk film ini. Kesan serius memang melekat dengan film DC dan bagi para fans. Hal tersebut justru salah satu kelebihan film-film DC dan membuatnya berbeda dengan film superhero Marvel. Sementara itu, action sequence, sinematografi, dan CGI yang luar biasa juga tak diragukan lagi membuat film ini semakin megah. Namun, hal terbaik dari film ini adalah subplot berupa background story masing-masing karakternya yang berjalan paralel, jauh lebih dalam dan menarik, membuat setiap karakter lebih bermakna secara individual. Dengan durasi 4 jam, membuat Snyder lebih bebas mengeksplor cerita yang kohesif tentang para karakternya. Mengutip Secret Trend, Wonder Woman dan rakyat Amazon memiliki beberapa adegan hebat dan motivasi penjahatnya jauh lebih jelas. Kebangkitan Superman jauh lebih masuk akal dalam konteks meskipun perannya masih minim. Cyborg mendapatkan alur yang lebih luas, sementara itu dalam film ini Batman mencoba untuk menebus tindakannya dalam Batman vs Superman. Dan pada film ini perkembangan menuju potensi pertempuran dengan Darkseid jauh lebih organik. Subplot lainnya termasuk Lois Lane dan Martha Kent yang masih berduka atas kematian Superman. Dikisahkan pula dalam film ini kemarahan Aquaman terhadap ibunya karena telah meninggalkannya dan keengganannya untuk mengambil tempatnya di tahta
Atlantis. Ada pula kedatangan Martian Manhunter dan kisah The Flash yang mengharukan dengan sang ayah. Dengan pandangan definitifnya tentang tim superhero DC Comics, Snyder dinilai berhasil merangkul mitologi karakter yang kaya dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat yang pantas yang mereka dapatkan. Film ini menyatukan tim pahlawan super, tetapi tidak pernah lupa bahwa masing-masing dari mereka sangat berharga dengan ceritanya sendiri. Ini adalah salah satu film dari komik yang paling memukau yang pernah dibuat. Demikian dikutip dari Variety. Justice League versi Zack Snyder juga disebut-sebut tayang di waktu yang tepat. Film ini dirilis di tengah pandemi yang masih melanda. Di saat kita begitu rindu dan menambahkan pengalaman menonton film di bioskop. Dan sang pesaing Marvel juga setelah Far From Home belum mengeluarkan lagi film besar. Kesimpulannya, film ini lebih dari sekedar pembenaran akan visi asli Snyder. Justice League Snyder Cut merupakan suguhan yang bukan cuma berani dan memikat, namun juga emosional dan mampu menyentuh hati penggemar. Ya, bisa dibilang Snyder sukses memberikan keadilan untuk Justice League. Dengan munculnya Justice League Zack Snyder, ada kemungkinan suatu saat DCEU akan bisa mengalahkan Marvel Cinematic Universe karena beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu DC tetap mempertahankan karakter utamanya dalam film-filmnya. Sedangkan Marvel dengan dimatikannya karakter Iron Man, Captain America, dan Black Widow membuat Marvel harus build up kembali fase barunya dengan karakter-karakter yang baru. Ini membuat DC berpotensi leading karena penonton sudah familiar dengan karakter legendaris seperti Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, dan Aquaman. Yang kedua, pertarungan melawan Darkseid akan menjadi next endgame-nya DC. Sedangkan MCU masih build up film dengan memunculkan karakter-karakter baru melalui seriesnya di Disney Plus. Artinya butuh waktu yang lama lagi untuk next film kolosalnya. Yang ketiga, Marvel kemungkinan akan kehilangan Spider-Man yang kembali diambil alih oleh Sony Pictures. Kehilangan film yang menjadi simbol superhero anak muda ini membuat potensi DC semakin besar untuk mengalahkan Marvel. Yang keempat, hadirnya Batman versi Matt Reeves yang dibintangi oleh Robert Pattinson membuat orang penasaran terkait remake film Batman baru ini. Sementara Marvel harus memutar otak karena kehilangan sosok Black Panther, yaitu King T'Challa yang sangat berkarakter. Yang terakhir, yang kelima, Marvel tanpa leader, sedangkan DC full power. Kehilangan Tony Stark dan Steve Rogers membuat harus memutar otak siapa leader selanjutnya Marvel. Sedangkan DC masih lengkap pemerannya dengan Batman yang dimainkan oleh Ben Affleck dan Gal Gadot sebagai Wonder Woman. Yap, itulah ulasan dari Justice League Snyder dan awal kebangkitan film DC mengalahkan Marvel. Tetap pantengin channel ini karena akan ada review film seru yang patut ditunggu. Don't forget like, comment, and subscribe channel ini. See you next time. Bye.